Terakhir kali aku meninggal saat hamil bulan kelima. Yang membunuhku adalah suamiku sendiri. Dan selingkuhannya. Selama 8 bulan aku memanggilnya ibu, ternyata dia bersamaku. Hanya untuk menipuku melahirkan anak bagi mereka. Saat perselingkuhan terbongkar, mereka langsung meracuniku. Aku kembali. Xiao Hui, kamu sedang hamil, pasti susah bergerak di malam hari. Ibu pikir, lebih baik aku pindah dan tidur dengan kalian. Aku tidur di tengah, kamu dan Lazy di samping. Dengan begitu, kalau kamu tidak enak badan malam hari, ibu bisa langsung merawatmu. Kata-kata itu, terakhir kali, membuatku terharu sampai menangis. Kupikir dia benar-benar peduli padaku. Tapi kenyataannya, setiap malam dia menaruh obat di supku. Setelah aku pingsan, dia dan suamiku berselingkuh di sampingku. Istri, ibu juga sayang padamu. Dia punya pengalaman, biar dia merawatmu. Aku juga bisa belajar, supaya nanti bisa merawatmu dan anak. Aku dan Zhang Lei pacaran 3 bulan lalu langsung tinggal bersama. Meski belum menikah resmi, setelah menikah dia selalu baik padaku. Dia bilang orang tuanya cerai sejak kecil. Dia tinggal dengan ibunya. Aku kasihan padanya. Jadi setelah menikah, rela tinggal dengan mertua. Tapi sampai sebelum mati, baru aku tahu. Mereka bukan ibu dan anak. Sama sekali pasangan mesum. Bagus. Ibu begitu perhatian padaku. Aku senang sekali. Sekarang aku ambil selimut. Malam ini pindah. Bu, aku bantu. Terakhir kali, kalian pura-pura jadi ibu yang baik dan suami yang baik. Membodohiku. Kali ini, aku akan membuat kalian hidup lebih sengsara dari mati. Detektif Zhou tolong cari seorang wanita bernama Wang Chunfang. Aku ingin tahu semua latar belakangnya. Semakin cepat semakin baik. Baik, hasilnya dalam 2 hari. Bagaimana bisa cukup hanya aku yang menikmatinya? Xiao Hui, ibu sudah merebuskan sup penenang untuk kehamilanmu. Minum selagi hangat. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Kamu hanyalah alat untuk melahirkan anak bagiku. Tadinya kupikir setelah kamu melahirkan anak, kita akan membunuhmu. Hahaha. Sekarang sepertinya, kamu mungkin harus mati lebih awal. Jangan. Kenapa belum diminum? Ibu, sup ini terlalu pahit. Aku ingin makan anggur untuk menghilangkan rasa pahit. Baiklah, ibu ambilkan. Kamu cepat minum supnya. Mengerti? Diminum semua. Aku agak mengantuk. Ibu dan Lazy juga cepat tidur. Sudah diminum. Seperti babi. Malam ini kita bermain sesuka hati. Posisi yang kamu bilang kemarin. Coba malam ini. Bersenang-senanglah. Semakin senang, semakin tragis kematian kalian. Jelas banget Zhang Lei. Wang Chunfang, aku akan membuat semua orang melihat wajah asli kalian. Sayang lagi lihat apa? Lagi lihat berita. Lihat ini, mertua palsu kekasih sungguhan, menipu menantu untuk jadi ibu pengganti akhirnya bunuh untuk tutup mulut, sungguh kejam. Kurang-kurangin nonton berita ginian. Nggak baik buat janin. Xiao Hui makan buah. Bu, ibu sudah lihat berita ini. Ada mertua palsu.
Sebenarnya selingkuhan suami. Mereka bekerja sama menipu cewek untuk punya anak. Di dunia ini kok ada orang sejahat itu ya? Sudah, jangan bahas itu lagi. Iya juga sih. Untung keluarga kita hangat begini, ibu sama aku lebih baik dari anak kandung. Iya, Bu, minggu depan ulang tahun Lazy. Aku mau bikin pesta ulang tahun buat dia. Undang saudara dan teman-teman. Biar ramai-ramai. Bagaimana menurut ibu? Nggak usah kali, aku ulang tahun nggak perlu terlalu meriah. Kenapa enggak? Kamu naik jabatan jadi manajer dan sebentar lagi jadi ayah, dua kebahagiaan sekaligus. Manfaatkan momen ini, kita ramai-ramai bersama, nggak bagus? Baik. Kamu yang atur, tapi jangan repot-repot mengundang orang tua. Lazy dan kerabatnya, yang muda, ulang tahun. Nggak cocok undang yang lebih tua. Lagi pula kerabat di luar kota, iya. Ikut ibu saja. Aku siap bikin daftar undangan. Kenapa dia tiba-tiba ngomong gitu? Apa dia tahu hubungan kita? Apa yang kamu khawatirkan? Dia tiba-tiba ngomong apa? Mertua palsu, kekasih sejati, dan bilang mau undang kerabatmu. Aku merasa gelisah. Jangan terlalu dipikir. Kalau dia benar-benar tahu bisa setenang ini. Tapi, Apa kamu tidak ingin berdiri di sisiku secara terang-terangan? Aku terus menunda untuk menikah resmi, karena menunggumu pesta ulang tahunku, yang datang semuanya rekan kerja dan temanku, siapa yang akan curiga padamu? kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Tenang saja. Dia itu polos dan lugu, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nona Li, ini semua data Wang Chunfang. Wang Chunfang, tahun ini 48 tahun, cerai dulu, punya satu gedung di perkampungan kota. Kebetulan digusur, dapat ganti rugi besar, lalu berhasil investasi di momen yang tepat. Kekayaannya naik 3 kali lipat. Bisa dibilang wanita kaya raya. Apa hubungan dia dengan Zhang Lei? Cuma wanita kaya memelihara gigolo. Mereka kenal setidaknya 2 tahun. Mereka pergi ke klinik reproduksi beberapa kali. Hasil pemeriksaannya adalah Wang Chunfang tidak bisa punya anak. Kurang dari 2 bulan setelah pemeriksaan terakhir, Zhang Lei mulai gencar kencan buta. Sudah lebih dari 20, akhirnya memilih kamu. Mereka benar-benar hanya memanfaatkanku untuk punya anak. Zhang Lei, Wang Chunfang, permainan ini, sekarang giliranku yang menjadi bandar. Hari ini ulang tahun Lazy, dan dia naik jabatan jadi manajer. Terima kasih semua sudah datang memberi selamat. Aku duluan minum untuk semua. Selamat ulang tahun. Selamat ya. Lazy, kamu juga minum untuk semua. Terima kasih atas dukungannya. Bersulang. Ini ibu ya? Pertama kali bertemu. Ibu kelihatan muda sekali. Kelihatan seperti baru 30-an. Aduh, tua, tidak bisa dibandingkan dengan anak muda. Ibu memang kelihatan muda. Kadang-kadang, kalau jalan bareng Lazy, yang tidak tahu, mengira kalian pasangan. Aku dan Lazy akrab. Sejak kecil sudah begitu. Kemana-mana selalu ada yang salah paham. Mbak tidak cemburu? Cemburu apa? Ibu juga baik kepadaku. Setiap malam tidur di antara kami, khawatir aku tidak enak badan malam hari. Tidak ada yang menjaga. Aku ini sayang sama menantu. Lazy juga, tidak bisa lepas dariku. Kalau suatu hari aku tidak di rumah, dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Iya, Lazy memang lebih terbiasa tidur sama ibu. Aku kadang merasa akulah yang berlebihan. Makanlah sayurnya, makanannya sudah mau dingin. Ya ampun, mertua dan anak laki-laki tidur satu ranjang. Apa ini masuk akal? Kok rasanya aneh ya? Mana ada mertua yang bicara seperti itu? Perkataan mertua ini, kedengarannya seperti istri, ucapan itu, jangan-jangan ada skandal besar ya? Sayang, kamu mabuk, jangan sembarangan bicara. Lihat aku bercanda semua, jangan sungkan. Kalian makan dulu, aku sama Lazy pergi bilang, pelayan, tambah 1 menu. Dia pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, kenapa bisa mengucapkan kata-kata itu? Tidur di tengah, lebih dekat daripada denganmu. Dia sedang menyindir kita. Tidak boleh lagi membiarkan dia keluar bicara sembarangan. Mulai hari ini cari alasan biar dia diam di kamar, jangan bertemu orang luar. Tunggu bayi lahir. Dia tidak berguna lagi. Nanti kita akan menyingkirkannya. Dari sekarang hingga bayi lahir, masih 7 bulan, sabar sebentar, pasti berlalu. Sayang, demi merayakan ulang tahunku, pasti capek banget ya,
Mau pulang lebih awal dan istirahat? Mas, aku tidak capek. Aku khawatir bayi kita capek. Lihat kalian berdua, manisnya, bikin iri sekali, aku si jomblo ini. Bisa menikah dengan Lazy. Aku sangat beruntung Lazy. Sejak kita bersama, kamu selalu baik padaku. Ibu juga menganggapku seperti anak kandung. Di hari baik ini, aku sengaja menyiapkan untuk kalian 2 kejutan. Kakak ipar terlalu perhatian. Kejutan apa? Ayah? Kok kamu datang? Apa yang terjadi dengan Bibi? Bukankah sudah dikatakan jangan undang orang tua? Kamu sengaja? Aku hanya ingin membantu kalian, mendamaikan hubungan ayah anak. Kita semua keluarga. Untuk apa bertengkar sampai segitunya? Ayah? Ikut aku keluar dulu, ada yang ingin kubicarakan. Ayah? Ibu di sini. Li Hui, lepaskan aku cepat. Ayah, saya menantu Anda, Li Hui. Ku dengar ayah dan ibu dulu pernah berselisih. Ada apapun, hari ini mendingan selagi semua ada, bicarakan semua sampai tuntas. Xiao Hui, apa yang kau katakan? Ibu dari Lazy sudah lama meninggal. Aku sama sekali tidak kenal perempuan ini. Ada apa? Bukan ibu kandung? Lalu siapa dia? Apa? Tapi Lazy selalu bilang padaku, itu ibu kandungnya. Apa ini sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Lei, kamu jelaskan padaku. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa kau bohongi istrimu, bilang dia ibumu? Ini ibu angkatku. Ada apa? Ibu angkat tidur di ranjang yang sama, itu lebih menjijikan. Dan tidur di tengah-tengah. Ini ibu angkat, jelas-jelas selingkuhan, kan? Meninggalkan istri di rumah, cari ibu untuk tidur bersama. Memang lapar ya? Ibumu sudah selingkuh selama belasan tahun. Kamu malah punya waktu untuk cari ibu angkat dan tidur dengannya. Kalian tidak punya malu? Aku Zhang Zhengbang. Bagaimana bisa punya anak seperti kamu? Aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Hanya merawat istriku. Jangan asal menuduh. Ini sudah tidur di antara kamu dan istrimu. Masih bilang tidak terjadi apa-apa? Siapa yang percaya? Tanya istrimu. Apa dia percaya? Suamiku, lalu tadi kamu di lorong bilang sama ibu. Setelah bayi lahir, aku tidak berguna lagi nanti aku disingkirkan. Maksudnya apa? Zhang Lei, kamu jelaskan maksudmu. Disingkirkan. Kamu mau menyingkirkan siapa? Istrimu. Perutnya masih mengandung anakmu. Awalnya kejutan pertama ingin menyatukan ayah dan anak. Sekarang lihat. Kejutan kedua adalah hadiah yang sebenarnya. Penjahat, aku bunuh kau. Li Hui, kamu sengaja menjebakku. Aku cuma biar semua orang lihat kalian setiap malam di dekatku ngapain aja yang tidak senonoh. Omong kosong, kami tidak. Kamu yang memfitnah kami. Kok bisa? Orang di video itu bukan kamu. Atau apa aku yang memaksa kalian berdua? Penjahat, aku robek mulutmu. Aduh, tamparan ini pantas kau dapat. Lazy, dia mukul aku. Kamu, hajar dia. Aku habisi kau. Coba sentuh dia, lihat nanti. Kamu melindungi dia. Siapa dia bagimu? Akulah anakmu. Kamu masih punya muka untuk bicara. Kamu main-main dengan wanita tua ini. Dan biarkan dia tidur di antara istrimu. Kamu masih manusia? Ya, aku memang tidur dengan Chun Fang. Kenapa? Dialah orang yang paling aku cintai. Benar, aku dan Lazy saling mencintai tulus. Apa dia itu? Bukankah hanya alat untuk melahirkan anak? Setelah anak lahir, dia tidak berguna lagi. Zhang Lei, kamu akhirnya mengucapkan yang sebenarnya. Kamu. Apa katamu? Sudah cukup jelas, kan? Aku tidak bisa membiarkan keluarga Zhang putus keturunan. Chun Fang tidak bisa melahirkan. Aku cari yang bisa melahirkan, setelah dipakai, dibuang. Apa salahnya? Benar, Lazy tidak salah. Itu Li Hui yang tidak tahu diri.
Kami memberinya makan dan tempat tinggal. Mau apa lagi dia? Membiarkan gadis baik menjadi alat bagi kalian. Hati nurani kalian dimakan anjing. Jangan pura-pura suci di sini. Dulu saat ibuku meninggal, di mana kamu? Apa kamu pernah peduli padaku? Sekarang muncul jadi ayah. Bajingan. Kamu. Kalau berani, putuskan hubungan denganku. Lagi pula aku tidak mau mengakui kamu sebagai ayah. Mulai sekarang, aku hidup dengan Chunfang. Kamu mau mati di mana? Silakan. Kamu. Cepat panggil ambulan. Cepat. Kamu puas? Kalau bukan karena kamu di pesta melakukan hal-hal itu, ayahku bisa marah seperti ini. Kalau dia kenapa-napa, kamu pembunuh. Betul. Apa maksudmu sebenarnya? Zhang Lei. Ayahmu jatuh sakit karena marah padamu. Kamu yang menipu pernikahan. Kamu yang berselingkuh. Kamu juga yang ingin putus hubungan dengannya. Kenapa malah menyalahkanku? Kamu? Ayah, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Pergi. Kamu bukan anakku. Bawa perempuan tidak tahu malu itu. Pergi dari sini. Aku dan Lei saling mencintai. Apa salahnya? Lagi pula, dia anak kandungmu sendiri. Kamu sampai bertengkar dengannya demi orang luar seperti ini. Kamu pikir kamu siapa? Diam. Lei, ayahmu itu pasti meremehkan kita. Perbuatan kalian, siapa yang akan menghargai kalian? Pergi. Ya sudah, aku pergi. Mulai sekarang, aku anggap kamu bukan ayahku. Xiao Hui, aku minta maaf padamu. Aku yang gagal mendidik Zhang Lei. Kamu sangat dirugikan. Lakukan sesukamu. Laporkan dia. Suruh tim penegak hukum tangkap dia. Aku dukung kamu. Aku tidak akan membela orang jahat itu. Hal-hal ini akan aku urus sendiri. Maaf. Maaf, sungguh maaf. Maaf. Masalah yang dia lakukan padaku sebelumnya, bukan sekadar maaf, masukkan dia ke penjara, lalu selesai. Aku akan pakai caraku sendiri buat dia bayar. Lazy, kenapa kamu? Chunfang, menurutmu kita harus bagaimana sekarang? Lazy, kejadian hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Si Xiao Keai harus membayar. Dia sekarang sudah tahu hubungan kita, lalu bagaimana? Apa kamu mau diam saja? Jangan lupa, di perutnya ada anak kita. Anak. Dengarkan aku. Baik. Baik, ikuti katamu. Sayang, akhirnya kamu pulang. Apa-apaan ini? Sayang, aku salah. Perkataan di ruang jamuan itu semua dipaksakan oleh Wang Chunfang. Dia menggoda dengan uang dan rumah aku isir bodoh. Oh, semua salah dia, kau terpaksa. Iya, aku sudah putus dengannya. Putus total, hatiku hanya untukmu. Kata-katamu itu memang gampang sekali diucapkan ya. Kenapa aku harus percaya padamu? Sayang, aku sungguh ingin hidup bersamamu. Maafkan aku kali ini. Zhang Lei, saat kau bersamanya di ranjang bercinta dengan penuh gairah, apa yang kau pikirkan adalah hidup bersamaku. Saat kalian berdiskusi bagaimana membunuhku, apa yang kau pikirkan juga hidup bersamaku. Hidup bersamamu itu mungkin di alam kubur ya. Sayang, dengarkan aku jelaskan. Cukup. Aku tak mau dengar. Sayang, pikirkan anak kita. Anak itu tak boleh lahir tanpa ayah. Asal kau tak pergi, apapun bisa kulakukan untukmu. Nah, itu dia. Baru saja di lorong, kau berdiskusi dengan wanita tua itu. Bagaimana cara membunuhku? Sekarang berlutut, minta aku jangan pergi. Kau pikir aku anak usia 3 tahun. Aku mau rumah ini. Dan semua uang di rekening bankmu. Kenapa? Sayang. Bagaimana mungkin? Aku kasih. Si pelit biasanya kalau makan selalu bayar masing-masing. Sekarang begitu cepat, pasti ada tipu muslihat baik. Aku temani kamu main. Omongan saja tidak cukup.
Tulis surat jaminan. Rumah balik nama ke aku, uang transfer semua ke aku. Kalau aku tahu kamu main lagi dengan Wang Chunfang, aku akan gugurkan kandungan bawa rumah dan uang pergi. Kamu tidak dapat sepeser pun. Sayang kamu ini. Tidak berani nulis. Kalau begitu aku pergi sekarang. Aku tulis. Sekarang transfer. Sudah ditransfer semua. Sayang. Sekarang kamu percaya padaku, kan? Percaya dong, masa tidak percaya? Aku mau lihat kalian bisa main apa lagi. Sayang. Kamera sudah dicopot, sekarang apapun yang aku lakukan, kamu tidak perlu tahu. Lazy, kamu akhirnya datang. Kamu memang pintar, kamu menyewa seberang rumah kita. Kalau tidak, kemana aku harus mencarimu? Memang anjing tetap makan tai. Kau berhasil menipu perempuan jalang itu. Aku sudah menulis surat pernyataan untuknya, baru dia setuju tinggal. Kau benar-benar nekat. Sampai surat pernyataan pun kau tulis. Chunfang belum tahu Li Hui mau rumah dan memaksaku transfer uang. Aku harus pikir bagaimana menjelaskan padanya. Itu karena takut dia tidak tertipu, tak rela kehilangan anak, tak akan dapat serigala. Asal bisa menenangkannya. Menulis surat pernyataan pun kenapa, bahkan rumah dan uang semuanya bisa diberikan padanya. Setelah dia melahirkan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mati. Bagaimanapun, semua barang pasti menjadi milik kita. Mau menunggu aku melahirkan baru bertindak. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sayang, kamu pasti lapar setelah periksa, ya? Aku bawa banyak camilan. Sini, aku suapin. Singkirkan. Jijik. Perempuan jalang. Pura-pura apa? Lazy mau melayanimu, itu rezekimu. Betisku pegel banget. Aku pijatin ya. Gimana tekanannya? Lumayan. Di depan umum, suruh Lazy melayani, tidak tahu malu. Sudah nggak tahan? Masih ada yang lebih parah buat kalian. Uang sudah ditransfer. Sudah temani periksa, betis juga sudah dipijat, nanti masak lagi, ini pasti sudah cukup untuk menenangkannya. Tunggu dia melahirkan, aku nggak perlu nahan lagi. Nanti, anaknya jadi milik aku dan Chunfang. Adapun perempuan jalang ini, Zhang Lei, sungguh menyusahkan kamu, bersusah payah akting di depanku. Sayangnya, penampilanmu seperti badut, benar-benar memuakkan. Mas, HP-mu bunyi. Aku bantu angkat. Aku sendiri yang angkat. Siapa yang menelepon? Rekan. Kerja urusan kantor. Halo, ada apa? Kalian lagi ngapain? Kenapa lama banget baru angkat telepon? Aku lagi masak. Bukannya kita sudah sepakat tidak menelepon di siang hari, tadi hampir ketahuan sama dia. Aku tidak peduli, kamu sekarang datang temani aku. Tidak bisa, perempuan itu masih di rumah. Kalau kamu tidak datang, aku tidak akan pedulikan kamu lagi. Sayang, rekan kerja bilang ada masalah di proyek, aku harus ke kantor untuk mengurusnya. Hari ini akhir pekan, perusahaanmu masih kerja? Oh ya, lembur. Begitu buru-buru? Kalian bekerja sama dengan perusahaan mana? Mau aku bantu telepon tanya? Tidak usah, aku bisa urus sendiri. Baiklah, pergilah hati-hati di jalan.
Pandai sekali mencari alasan, masih mau ke kantor. Tunggu urusan kecilmu itu tersebar. Aku mau lihat apakah kamu masih punya perusahaan. Jangan marah. Aku baik padanya. Bukankah semuanya demi rencana kita? Menemaninya periksa kehamilan, memberinya camilan, memijat kakinya, memasak. Kayaknya kau benar-benar menganggapnya seperti ratu yang harus dipuja. Itu semua aktingku. Di perutnya mengandung anak kita. Kalau aku tidak membujuknya, apa anaknya bisa lahir dengan selamat? Kau hanya peduli anak. Sudah berapa lama kau tidak perhatian padaku? Kau jauh lebih penting daripada anak. Bukankah begitu aku menerima teleponmu, langsung ke sini? Itu baru oke. Lazy, aku mau nonton film. Katanya hari ini ada film romantis yang tayang, sangat mengharukan. Judulnya apa? Titanic? Apa? Ya, kapal besar itu. Temani aku dong. Ayo. Lagi pula, soal Li Hui, sudah kubohongi? Tahu kok kau suka padaku. Sayang. Cium aku cepat. Lazy. Tahu kalian pasti tidak bisa menahan diri. Ini baru permulaan. Zhang Lei, Wang Chunfang. Di kehidupan sebelumnya, dia membuatku mati. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian habis total. Lei, lain kali, temani aku lagi ya. Oke, nonton filmnya. Tentu saja tidak masalah. Demi kamu. Aku selalu ada waktu. Mas. Katanya kamu lembur di kantor. Kok malah ke bioskop? Itu. Rekan kerjaku kasih 2 tiket film aku jadi. Masuk nonton sebentar sama dia. Orang di sampingmu tadi itu rekan kerjamu. Tapi menurutku dia mirip banget sama Wang Chunfang. Sayang, jangan fitnah. Aku Wang Chunfang itu, perempuan tua, aku lihat aja sudah muak. Masa iya aku nonton bareng dia? Oh ya. Iya juga pasti aku salah lihat. Aku lewat sini habis makan. Kebetulan ketemu Yuk pulang bareng Li Hui. Aku tidak akan memaafkanmu. Li Hui dari Gaisan. Kalau bukan karena kamu lazy kok bisa bilang aku jijik. Nanti setelah kamu melahirkan anak, aku akan menguliti kamu. Aku ngomong ya Hongru itu, proyeknya. Aku sudah investasi 500.000. Coba tebak, 3 bulan. Langsung jadi 2.500.000. Proyek yang didukung pemerintah, pasti untung beneran. Besok masih bisa investasi? Hari terakhir sepupuku manajer internal. Aku sendiri mau tambah 500.000 lagi. Hongrui, teman lama bilang, memang untung banyak. Tuhan lihat aku gagal dalam cinta. Mau bikin aku sukses di bisnis mas. Hongrui, yang tadi kalian bicarakan, ajak aku dong. Kuota internal, tidak untuk umum. Aku tahu, tolonglah aku punya uang, aku investasi semua. Kalau kamu bikin aku untung, aku kasih komisi. Kamu mau investasi berapa? Semua aku investasi semua. Berani, kalau begitu. Mending kita sekarang, langsung transfer uang, tanda tangan perjanjian. Tunggu Senin buka, langsung full investasi. Ayo. Xiaoren Wudaogong, 4.000, aktingnya bagus 4.000. Sayang, apa yang bikin kamu senang banget? Nggak ada. Hongrui, dana swasta, terungkap melakukan pemalsuan keuangan. Penanggung jawabnya, mengumumkan delisting hari ini, ratusan investor kehilangan semua uangnya. Uang Wang Chunfang segera akan habis, pekerjaanmu saya juga yang urus. Saya sangat menantikan hari kalian kehilangan segalanya. Di pesta ulang tahun mempermalukan diri sendiri begitu masih berani datang ke kantor. Istri sudah hamil masih berkencan dengan wanita hampir 50 tahun berselingkuh. Zhang Lei, lihat perbuatanmu email, pengaduan semuanya dikirim ke saya. Pak Wang, ini ada yang menjebak saya. Kejadian di pesta ulang tahunmu yang memalukan itu sudah tersebar di internet. Kamu tahu nggak, kamu telah menyebabkan dampak negatif sebesar apa bagi perusahaan? Klien telepon menanyakanmu. Bagaimana saya harus menjelaskan? Saya beritahu, kamu resmi, kamu dipecat. Enyahlah sekarang juga. Pak Wang, istriku sedang hamil.
Kalau kamu pecat aku, bagaimana aku bisa membesarkan anak? Saat kau selingkuh di luar, kau tidak memikirkannya. Sekarang malah berani bicara tentang dia. Mana Satpam? Pak Wang, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Usir, dia keluar. Jangan biarkan dia masuk kantor lagi. Siapa yang mengirim email laporan itu? Kalau sampai aku tahu, aku bunuh dia. Lazy. Uangku sudah kumasukkan ke Hongrui Private Equity. 3 bulan bisa jadi 5 kali lipat. Kenapa kau jadi begini? Aku dipecat. Kenapa bisa? Ada yang kirim ke Pak Wang email laporan anonim, yang membocorkan urusan kita, aku langsung diusir keluar. Perusahaan jelekmu nggak mau kamu. Sudahlah, kebetulan kamu ikut aku investasi. Hongrui, hari ini hari terakhir. Nanti kalau dapat untung besar, siapa lagi yang berani meremehkanmu? Uangku sudah ditransfer ke Li Hui, mana ada uang untuk investasi. Kalau Chun Fang tahu pasti akan ribut besar. Chun Fang, bagaimana kalau aku tidak jadi investasi? Apa mungkin kau tidak percaya dengan penilaianku? Tentu saja aku percaya. Lalu kenapa tidak investasi? Ini kesempatanmu untuk kaya raya. Bagaimana kalau pinjam uang dari Li Hui? Tunggu dia 13. Uang pinjaman tidak perlu dikembalikan, uang yang dihasilkan semuanya milikku. Dan soal Chun Fang, bisa dijelaskan nanti. Baik, kalau begitu aku juga ikut, nanti aku transfer uangnya untukmu. Ini baru benar. Tunggu. Li Hui ada di depan bioskop hari itu. Soal foto dan email laporan, apa mungkin dia yang melakukannya? Sayang, ku dengar film yang tayang kemarin, Titanic lumayan bagus, bagaimana menurutmu? Aku belum nonton. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Apa kau ingin nonton bareng? Kemarin malam kau juga ada di depan bioskop. Kupikir kau sudah nonton. Setelah periksa hamil kemarin, aku lelah dan lapar. Aku pergi makan. Aku tidak seperti orang tertentu, yang ditemani rekan kerja nonton film. Itu tiket dari rekan kerja. Sayang kalau tidak dipakai, seharusnya bukan dia, kalau mau membongkar, sudah dari dulu. Sayang, kalau sudah enakan badan, kita nonton film lagi ya, ada hal lain yang ingin kubicarakan. Apa itu? Aku punya teman yang menawarkan proyek investasi. Dalam 3 bulan bisa menjadi 5 kali lipat. Bisakah kau pinjami aku uang? Aku jamin akan mengembalikan dengan bunganya. Sepertinya Zhang Lei diajak Wang Chunfang untuk bersama-sama terjun ke dalam lubang api Hongrui Private Equity ini. Sayang, jadi gimana, bisa atau enggak? Temanku ini sangat berpengalaman, ikuti dia pasti nggak salah. Pinjam boleh tapi kamu harus buat surat utang. Dan kamu bilang sebelumnya rumah akan dialihkan namanya ke aku terus ditunda belum diurus. Hari ini sekalian diurus. Sayang, urusan rumah nggak usah buru-buru, aku pinjam uang dulu, masukin investasi, setelah untung kita urus balik, nama juga nggak telat. Zhang Lei, aku mengandung anakmu, balik nama rumah adalah jaminan untuk anak. Kalau suatu saat, kamu kenapa-napa kami, ibu dan anak setidaknya punya tempat berteduh. Kalau kamu sungguh ingin hidup bersamaku, hal kecil ini nggak sulit, kan? Kalau begitu. Aku tulis surat utang dulu, urusan rumah nanti beberapa hari lagi, hari ini benar-benar hari terakhir. Nggak bisa pilih sekarang, pergi bersama urus balik nama. Setelah selesai tulis surat utang uangnya, kamu ambil atau anggap aku nggak pernah bicara. Jangan aku urus, oke. Tulis surat utang saja, jumlah 500.000, bunga sesuai bank, lunas dalam setengah tahun. Baik, semua ikut kamu, langit luas bumi luas, istri yang paling utama. Tulis ya tulis, pokoknya nanti setelah anak lahir. Kamu harus, surat utang itu hanya kertas bekas. Ayo, sekarang pergi urus balik nama. Sayang transfer dulu, boleh nggak? Aku buru-buru. Pusat transaksi properti, tutupnya juga enggak sekarang. Selesai urus baru transfer. Oke. Ya, lakukan seperti ini dulu. Nanti cari cara lain ambil kembali rumah itu. Tanda tangan, ya. Sayang, kamu harus lakukan hari ini. Demi anak, kan? Kamu tanda tangan, saya transfer. Sayang, kalau begitu aku pergi dulu. Nah, gitu dong. Tenang aja. Ikut aku investasi. Pasti bikin kamu untung besar. Iya dong. Kamu memang punya selera. Nanti kalau sudah untung, kita hidup enak. Kenapa? Kamu masih sayang dia? Mana mungkin? Aku lihat dia aja sudah kesal. Lalu ekspresi tadi, maksudnya apa? Aku mikir, di perutnya masih ada anak kita,
Nanti setelah anak lahir, aku sehari enggak mau lihat dia lebih lama. Nah, gitu dong. Aku bilang ya, begitu dia melahirkan, kamu harus putus sama dia langsung. Jangan kasih sepeser pun. Jangan ketemu lagi, ngerti enggak? Ngerti. Aku udah lama enggak mau hidup sama dia. Sayang kecil itu bodoh dan menyebalkan, mana ada sebaik kamu. Nanti kalau uangnya berlipat, kita pindah kota. Siapa yang kenal siapa? Kamu jadi bos. Aku jadi nyonya bos. Bawa anak kita. Enak banget. Enak banget. Sayang. Tekanannya gimana? Lumayan naik dikit. Dana investasi Hong Lui terbongkar penipuan keuangan. Enggak. Gak mungkin. Mas kenapa? Kok muka kamu pucat banget? Aduh ini reksadana Hong Rui kan itu temanmu yang merekomendasikan. Mas kamu taruh duit? Bukan Hong Rui kan? Akhirnya saatnya panen. Duitku. Kok bisa begini? Ini habis. Lazy. Semua uang pensiunku. Aku tanam semuanya. Sekarang hilang semua. Bagaimana aku bisa hidup? Kamu tanya aku tanya siapa? Aku pinjam 500.000 dari Li Hui untuk investasi denganmu. Aku pinjam 500.000 dari Li Hui untuk investasi denganmu. Sekarang gak ada hasil sama sekali, malah berhutang banyak padanya. Kenapa kamu pinjam uang padanya? Uang hasil kerjamu sendiri mana? Yang aku transfer sebelumnya. Uangmu itu? Waktu menulis surat jaminan. Semua sudah ditransfer kepadanya. Kamu memberikan semua uang padanya. Malah pinjam uang padanya untuk investasi. Otakmu dimakan anjing? Bukankah kamu yang bilang? Suruh aku tenangkan dia dulu. Kamu pikir aku mau begini? Rumah masih ada. Jual rumah. Bisa dapat sedikit dana. Rumah juga sudah dialihkan ke Li Hui. Baru 2 hari lalu disetujui. Chunfang, jangan khawatir. Tunggu dia melahirkan. Rumah dan uang bisa diminta kembali. Itu rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Apa hakmu mengalihkan rumah padanya? Apa kamu gila? Dia bilang kalau tidak diberi rumah, dia akan aborsi. Apa yang bisa kulakukan? Dasar tidak berguna. Sekarang rumah hilang. Uang juga hilang. Kita mau makan angin? Kamu tidak berguna. Hanya membuat masalah. Aku akan celaka karenamu. Wah, apa-apaan ini? Ma istriku, kamu datang ke sini? Jangan salah paham. Aku juga baru tahu, perempuan tua ini, pindah ke seberang, baru mau mengusirnya. Sudah, jangan pura-pura. Urusan kecil kalian. Aku sudah tahu dari dulu. Apa? Soal investasi reksadana Hong Rui. Apa kamu yang menyuruh orang untuk menipuku? Kamu sudah tahu dari dulu. Akan bangkrut, kan? Apa itu reksadana Hong Rui? Aku ingat. Di berita katanya bangkrut uang banyak orang. Semua hangus. Kenapa? Kamu juga ikut investasi? Kamu? Sayang sekali. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Ketamakanmu yang menghancurkanmu. Dasar wanita jalang, kamu sengaja menjahati aku. Aku akan melawanmu. Lepaskan. Coba, sentuh aku. Aku akan membuatmu menyesal. Lazy. Kamu diam saja melihat dia menggangguku. Cukup ributnya. Aku pergi. Kau pergi ketiga. Kau pergi ketiga. Anakku. Anak jangan sampai kenapa-kenapa, sama sekali jangan. Semoga dewa melindungi anak harus selamat. Itu satu-satunya harapanku. Kau masih punya muka minta tolong dewa? Kau sendiri yang mendorongnya. Bukannya kamu? Kau berikan semua uang rumah padanya. Aku gimana dong? Dokter, Bagaimana keadaan anak? Tidak ada bahaya jiwa untuk ibunya, tapi anaknya tidak tertolong. Tidak mungkin. Aku hanya mendorongnya sedikit. Bagaimana bisa dia keguguran? Pasien sebelumnya sudah memiliki tanda-tanda ancaman keguguran benturan dari luar kali ini, langsung menyebabkan. Aku berikan semua uang rumah padanya, demi anak ini. Doronganmu ini, semua hilang. Lepaskan. Aku tidak sengaja. Dasar lo sampah. Kalau bukan karena kamu tidak berguna, apa aku akan bertindak? Berhenti. Jangan bergerak. Bukankah ini pasangan mesum dari internet itu?
Suami selingkuh dengan mertua palsu itu gadis yang baik-baik itu. Didorong sampai keguguran, masih berani bertengkar di sini. Menurutku, orang kayak gini pantasnya nggak punya keturunan. Sudah tamat, namanya benar-benar rusak, semua gara-gara perempuan tua ini. Petugas, saya ingin melaporkan wanita ini. Penganiayaan disengaja, dia mendorong istri saya menyebabkannya keguguran. Istri saya, sekarang masih terbaring di ruang perawatan. Kamu melaporkan saya? Apa kamu punya hati nurani? Berapa banyak uang yang aku habiskan untukmu? Sekarang kamu menjualku. Kamu membuatku kehilangan segalanya? Kamu pantas ngomongin hati nurani? Silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Zhang Lei, kamu akan mati konyol. Dasar serigala berbulu domba. Kamu akan mendapat balasan. Li Hui, jangan kira dengan pura-pura bodoh urusan selesai uang rumah. Harus kamu keluarkan semua. Kamu menghancurkan segalanya untukku. Aku juga tidak akan membuatmu nyaman. Kita lihat saja nanti. Baiklah. Aku juga tidak ingin kau lahir dengan intrik dan penipuan ke dunia ini. Buka pintu. Buka pintu Zhang Lei. Kau buka pintu, kau keluar. Bangun. Mau apa kau? Kau membuatku jadi begini. Masih tanya, aku mau apa? Aku yang menyakitimu? Aku yang membuatmu bersama Wang Chunfang berhubungan dengannya. Aku yang menyuruhmu berinvestasi di Hongrui. Kau sengaja menjebakku? Semua yang terjadi selama ini, dari video pesta ulang tahun sampai foto di bioskop, Investasi Hongrui jalan yang kau pilih sendiri. Jangan salahkan siapapun. diam. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Wang Chunfang sudah masuk penjara, anaknya tidak ada uang dan rumah semuanya di tanganmu. Kau puas? Anaknya gugur karena didorong Wang Chunfang. Kau melihatnya sendiri. Berani, cari dia sana. Dia sudah masuk penjara, kau juga tidak bisa lolos. Dia ternyata bertengkar dengan Wang Chunfang, sampai membuatnya masuk penjara. KTP, HP, uang semua ada di tanganku, kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Kenapa? Mau menahanku secara ilegal? Kau juga mau masuk penjara menemani Wang Chunfang? Jangan kau menakut-nakutiku dengan itu. Pokoknya aku sudah tidak punya apa-apa. Orang tak beralas kaki, tidak takut yang bersepatu, kembalikan rumah padaku, semuanya bisa dibicarakan. Jangan harap. Cekik, kau mencekikku. Kau tidak akan mendapat sepeser pun. Zhang Lei, lepaskan aku sekarang. Menyerahlah dengan patuh. Kau bisa dapat hukuman lebih ringan. Jika kau menyentuhku sekali lagi, aku jamin, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Baik, kau punya nyali. Kita lihat siapa yang bertahan. Siapa yang menyerah duluan. Zhang Lei. Ku dengar Xiao Hui keguguran. Di mana dia? Bukan urusanmu. Ayah, Aku di sini. Dia mengunci pintu. Ayah, kau mengunci Xiao Hui? Kau tega? Lepaskan dia sekarang. dia menjebakku. Uang, rumah, semua diambilnya dengan tipu daya. Sekarang, aku tidak punya apa-apa. Dia harus mengganti rugi. Kaulah yang bersalah padanya. Kau mempermainkan perasaannya dan membuatnya keguguran. Kau masih minta ganti rugi? Jangan berpura-pura baik. Jika dulu kau peduli padaku, tidak akan begini. Siapapun yang datang, tidak akan berguna. Sayang, kau pukul aku? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati, brengsek. Enyahlah. Urusanku bukan urusanmu. Baik. Tunggu saja. Aku tidak bisa mengaturmu. Pasti ada yang bisa. Aku tidak bisa membiarkanmu terus salah. Zhang Lei, masuklah. Kita bicara. Soal rumah. Bisa dirundingkan. Aku sudah berpikiran jernih. Kamu balikkan rumah itu ke namaku. Lepaskan aku. Aku anggap tidak terjadi apa-apa. Mengapa aku harus percaya padamu? Apa kau punya pilihan lain sekarang? Jika tidak melepaskanku, itu penahanan ilegal. Lepaskan aku, rumah sudah di tanganmu, kau bisa lakukan apapun. Apa kau benar-benar rela mengembalikan rumah padaku? Hidupku hampir hilang. Apa gunanya rumah? Aku hanya ingin pergi hidup-hidup. Baik. Tapi kalau kau berani main trik, aku tidak akan memaafkanmu. Berikan ponselmu. Aku panggil mobil ke kantor pertanahan. Begitu keluar dari pintu ini, jangan berpikir bisa menahanku lagi. Saat aku sampai di kantor pertanahan, aku akan langsung lapor polisi. Zhang Lei, kali ini kau tidak bisa lari. Zhang.
Ibu Li, rumah ini beberapa hari yang lalu, baru saja pindah nama ke atas namamu, kenapa mau dipindah balik lagi? Dia ternyata membawa pisau. Bicara baik-baik. Jangan coba-coba main trik. Pasangan suami istri bertengkar, karena emosi lalu pindah nama rumah, sekarang sudah baikan, tentu harus dipindah balik. Ibu setuju, kan? Kak, boleh aku lihat dokumen itu? Sepertinya ada bagian yang salah kuisi. Oh, begitu? Tolong aku. Dokumen yang sudah diubah perlu ditandatangani ulang. Tunggu sebentar, saya ambilkan yang baru. Kenapa repot sekali? Ini prosedur wajib, tidak ada cara lain. Mohon maaf. Silakan tanda tangan ulang di sini. Kamu tanda tangan. Kalau kamu berani main-main, aku bikin kamu keluar terbaring. Tenang, aku kooperatif. Jangan macam-macam. Kalau dari tadi patuh, kan enak, harus macam-macam dulu. Cepetan. Nulis aja kok lama. Itu dia. Dia bawa orang dari rumah sakit ke rumahnya. Penculikan ilegal. Jangan gerak, taruh pisaunya. Lepaskan aku. Dia menipu rumah dan uangku. Ambil barang sendiri, apa salahnya, Zhang Zhengbang? Aku anakmu. Kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menangkapku. Aku tak bisa membiarkanmu terus berbuat salah. Pak, saya mau laporan. Dia mengunciku di rumah berhari-hari. Dia juga memaksaku dengan pisau untuk transfer kepemilikan. Penahanan ilegal, ancaman bersenjata, dan penganiayaan disengaja. Kamu tidak akan lolos dari semuanya. Kamu perempuan, kamu menjebakku, kamu akan mati celaka. Kamu berani memaki, bajingan. Aku Zhang Zhengbang. Bagaimana bisa melahirkan makhluk sepertimu? Li Hui, tunggu saja. Hari aku keluar nanti. Diam, pergi. Kali ini kamu akhirnya selesai. Xiao Hui, maaf, aku datang terlambat. Kamu bisa membantuku lapor polisi. Itu sudah sangat baik, terima kasih. Terdakwa Zhang Lei melakukan tindak pidana penganiayaan disengaja, tindak pidana penahanan ilegal, tindak pidana penipuan, hukuman gabungan untuk beberapa kejahatan, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, pencabutan hak politik selama 3 tahun. Terdakwa Wang Chunfang melakukan tindak pidana penganiayaan disengaja, menyebabkan luka berat dengan keadaan yang sangat buruk, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, membayar ganti rugi korban sebesar 100.000 yuan. Saya tidak terima dia yang menjebakku, saya banding. Asa, Hakim, saya tidak bersalah. Saya tidak mau dipenjara. sidang ditutup. Li Hui. Kamu perempuan, tunggu saja, nanti aku akan bunuh kamu saat keluar. Akhirnya, semuanya sudah berakhir. Aku bisa mulai lagi,